Shalom Bapak Ibu, selamat datang kembali di Ephrata Devotion. Tak terasa kita akan memasuki bulan baru di Agustus. Semoga Bapak Ibu kita semua diberkati Tuhan Yesus di dalam bulan Agustus. Semua mengalami anugerah Tuhan yang besar di bulan yang baru. Sebab itu kita harus lebih dekat kepada firman Tuhan, lebih tekun merenungkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tema hari ini adalah lingkaran yang kedua. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita harus memperhatikan 3 lingkaran berikut ini. Yang pertama, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Lingkaran yang kedua, kita harus menghidupkan, mempraktekkan, dan mewujudkan firman Tuhan itu di dalam sehari kita masing-masing. Dan yang ketiga, kita harus menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Percaya, mewujudkan, dan menyampaikan. 3 lingkaran ini semuanya harus terkait kuat selalu. Tidak boleh putus. Jika terputus, kuasa firman itu sangat lemah kita alami. Contohnya, kita tahu dan percaya bahwa Allah itu adalah kasih. God is love. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Maka kita memberitakan Injil kepada orang lain, kita berani berkata, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Jesus loves you. Kita lumayan kuat dalam lingkaran pertama dan ketiga, percaya dan menyampaikan. Namun masih kurang dalam lingkaran kedua. Kita sendiri tidak selalu mengasihi sesama kita. Kita kurang mengasihi keluarga kita, saudara kita, bahkan jemaat kita pun kita jarang mengasihi selalu. Dalam hal kerajaan Allah juga demikian. Kita percaya kerajaan Allah itu ada. Surga itu sungguh real. Maka kita sering berkata kepada orang lain, Anda harus mempersiapkan diri untuk kerajaannya. Kita sering mengajak orang lain untuk masuk kerajaannya. Percaya dan menyampaikan. Tetapi kita sendiri tidak selalu hidup sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Hidup jujur, hidup benar, tidak melakukan kejahatan, kecurangan. Masih lemah lingkaran kedua ini. Bagaimana mengenai Injil salib Kristus? Kita semua pasti percaya bahwa kita telah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Maka kita berani berkata kepada orang lain, kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Harus kita sampaikan ini, karena hanya Tuhan Yesus, dialah jalan keselamatan bagi manusia. Amin. Namun masalahnya, lingkaran kedua ini, sayangnya kita sendiri tidak hidup sebagai orang-orang yang telah mendapatkan keselamatan dari Kristus Yesus. Tidak selalu bersyukur, tidak selalu mengampuni, bahkan tidak selalu mengasihi sesama kita tanpa syarat. Inilah dilema kita, bukan? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ternyata banyak orang di antara kita sering mengabaikan lingkaran kedua. Jarang memperhatikan lingkaran kedua ini. Kita sendiri sangat lemah dalam lingkaran kedua ini. Nah, sehari ini Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Dulu firman itu hanya bisa didengar, hanya bisa dibaca. Tetapi sekarang dapat dilihat langsung, dapat dipegang, dapat berbicara dengan firman itu, dapat bergaul dengan firman itu. Karena firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi wujud nyata di antara manusia, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah firman Allah telah datang ke dalam dunia di antara manusia. Dan sekarang pun Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang adalah firman itu berdiam di dalam diri kita. Sebagai Sang Immanuel, sebagai Roh Kudus,
Oleh sebab itu kita harus selalu mengenakan Kristus Yesus supaya firman Allah sungguh nyata dalam hidup kita. Ketika kita mengenakan Tuhan Yesus, orang lain akan dapat melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Mereka akan mengalami cinta kasih Kristus Yesus yang begitu besar melalui kita jika kita mengenakan Tuhan Yesus selalu. Roma pasal 13 ayat 14 berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ketika kita selalu memikirkan Yesus, ketika kita selalu memandang kepada Yesus, memanggil namanya, dan taat kepadanya, kuasa firman itu akan menjadi nyata di dalam hidup kita, sehingga banyak orang akan melihat dan akan memuliakan nama Tuhan Yesus yang kita tunjukkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.